Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asnan Wijayanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari PDPK. Menurut Heward tahun 2006, peserta didik berkebutuhan khusus atau PDPK adalah peserta didik dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. PDPK memiliki istilah lain, yaitu anak cacat atau anak yang memiliki kecacatan, anak yang memiliki kelainan, anak luar biasa, anak yang memiliki ketunaan, dan anak berkebutuhan khusus atau children with special needs. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1, penggolongan PDPK dibagi menjadi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki hambatan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Untuk penjelasan dari penggolongan PDPK ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus tunanetra dan tunarungu. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan low vision. Karena tunanetra memiliki keterlambatan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara. Contohnya adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model, dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, tunanetra dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/20 sampai 6/60 yang disebut tunanetra kurang lihat. Pada taraf ini, para penderita masih mampu melihat dengan bantuan alat khusus. Yang kedua yaitu tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6/60 atau 2/200 atau kurang. Dikatakan tunanetra berat atau secara umum dapat dikatakan buta. Kelompok ini masih dapat diklasifikasikan lagi menjadi tunanetra yang masih dapat melihat gerakan tangan dan tunanetra yang hanya dapat membedakan terang dan gelap. Ketiga yaitu tunanetra yang memiliki visus 0. Pada taraf yang terakhir ini, anak sudah tidak mampu lagi melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat apapun dan disebut buta total. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya, tunarungu dibagikan menjadi 5. Yang pertama yaitu tunarungu ringan. Siswa yang mengalami kondisi ini sulit mendengar suara yang jauh, sehingga membutuhkan tempat duduk yang strategis. Yang kedua yaitu tunarungu sedang antara 41 sampai 55 desibel. Ia dapat mengerti percakapan dari jarak 3 sampai 5. Baik, perkenalkan nama saya Vincentia Glovanin Nusin dengan NIM 20210112242. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunawicara dan tunagrahita pada peserta didik atau anak yang berkebutuhan khusus. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan tunawicara? Tunawicara adalah hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Cirinya ditandai dengan kesulitan bicara, suara melengking, dan selalu mengulangi kata. Tunawicara pada anak tidak melulu menggambarkan kondisi tidak berbicara. Kondisi ini merupakan gangguan atau hambatan yang menyebabkan anak kesulitan melakukan komunikasi verbal. Yang kedua, tentang tunagrita. Tunagrita bukanlah penyakit jiwa atau yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Sakit jiwa berkaitan dengan disintegrasi kepribadian. Setiap orang mempunyai peluang untuk mengalami sakit jiwa. Nah, tunagrita sendiri merupakan kondisi yang kompleks, menyangkut kemampuan dan kecerdasan mereka. Disadari sepenuhnya bahwa kecerdasan seseorang akan mempengaruhi proses kerja mental. Secara nyata, keadaan mereka akan di bawah kemampuan rata-rata, namun mereka tetap memiliki potensi yang belum diketahui. Kemungkinan besar, beberapa dari mereka mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Baik, di sini ada beberapa penyebab terjadinya kecacatan retardasi mental atau tunagrita. Ditinjau dari asal terjadinya kecacatan retardasi mental. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama penyebab kecacatan yang berasal dari faktor endogen, yaitu faktor-faktor bersifat bawaan atau keturunan. Misalnya dari garis keturunan, ada yang tunagrita dan perkawinan sedarah. Faktor yang kedua, penyebab kecacatan yang berasal dari faktor eksogen, yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar, misalnya makanan yang dikonsumsi, obat, kecelakaan, penyakit, trauma, dan lain sebagainya. B. Penyebab kecacatan ditinjau dari proses terjadinya kecacatan. Di sini yang pertama prenatal atau sebelum lahir. A. Kurang cerdas bawaan karena keturunan. B. Penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami saat ibunya mengandung yang tidak segera ditangani. C. Penyakit infeksi yang terjadi pada awal pertumbuhan janin, misalnya TBC, rubeola atau campak. D. Benturan atau desakan sewaktu janin dalam kandungan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai autisme dan keterlambatan belajar. Baik. Yang pertama, autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak yang menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, hubungan sosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autis atau autistic spectrum disorder (ASD). Istilah spektrum sendiri mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada tiap penderitanya. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif, PPD sampai dengan NOS, gangguan autistik, dan Childhood Disintegrative Disorder atau sindrom Miller. Kondisi ini seringkali berkaitan juga dengan sindrom Savant. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat
meningkatkan risiko terjadinya autisme, misalnya kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelainan kelahiran prematur. Gejala autis ditandai dengan adanya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, seperti lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata yang sama. Gangguan perilaku seperti melakukan gerakan yang sama secara berulang, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Gangguan lain seperti gangguan belajar, gangguan mood, atau reaksi emosional, dan kejang sensory overload, misalnya karena suara yang terlalu berisik atau suhu yang sangat dingin atau panas. Pengobatan dan pencegahan autisme. Autisme tidak bisa disembuhkan, akan tetapi ada sejumlah terapi yang bisa dilakukan agar penderita autisme dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Terapi juga harus dilakukan sedini mungkin. Contoh terapi tersebut adalah terapi perilaku dan komunikasi, terapi okupasi, terapi edukasi khusus, dan terapi keluarga. Banyak obat-obatan hanya diberikan untuk meredakan gejala hiperaktif, gangguan perilaku yang parah, dan gangguan panik pada penderita autisme. Risiko kejadian autisme terutama pada ibu hamil dapat dihindari dengan melakukan jalani kontrol kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, lakukan vaksinasi rubella, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama kehamilan. Berikutnya adalah lamban belajar. Anak lamban belajar atau dikenal dengan istilah slow learner atau backward adalah anak yang memiliki intelektual di bawah normal 80-85, namun bukan termasuk anak tunagrahita, sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpikir, merespon, rangsangan, dan kemampuan beradaptasi yang lebih rendah, serta memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak lamban belajar termasuk anak yang mengalami kelemahan kognitif impairment. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Anak dengan kelemahan kognitif membutuhkan pengulangan tambahan untuk mempelajari keterampilan atau ilmu baru, tapi masih dapat belajar dan berpartisipasi di sekolah umum dengan bantuan dan modifikasi tertentu. Anak lamban belajar mengalami hambatan atau keterlambatan perkembangan mental. Fungsi intelektual anak lamban belajar di bawah anak normal seusianya, disertai kekurangan maupun atau ketidakmampuan belajar dan menyesuaikan diri, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Anak lamban belajar diidentifikasi karena penampilan luarnya sama seperti anak normal dapat berfungsi normal. Anak lamban belajar sulit diidentifikasikan karena penampilan luarnya sama seperti anak normal dan dapat berfungsi normal pada sebagian besar situasi. Karakteristik anak lamban belajar. Lamban belajar memiliki beberapa karakteristik kesulitannya. Yang pertama adalah kesulitan dalam belajar kognitif. Ini ditandai dengan slow learner membutuhkan waktu belajar yang lama dan kurang memahami apa yang telah ia pelajari. Slow learner lebih memilih untuk mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak daripada konkret. Mereka selalu menginginkan pembelajaran yang bersifat langsung diberikan oleh guru karena tidak selalu membutuhkan banyak keterampilan. Pada umumnya, slow learner berprestasi rendah. Yang berikutnya memiliki masalah yang berkaitan dengan bahasa. Tandai dengan siswa bermasalah pada ekspresi verbalnya, membaca dengan bahasa lebih sulit daripada membaca dalam hati. Slow learner mengalami permasalahan artikulasi. Kedua, masalah auditory perseptual. Yang pertama ditandai dengan ketika didikte, slow learner mengalami kesulitan dalam menulisannya, entah itu lupa menulis sehingga kata yang tidak ditulis menjadi kurang lengkap. Kedua, slow learner gagal memahami perintah yang bersifat verbal, seringkali mereka tidak segera memberikan jawaban ketika diberi sebuah pertanyaan. Tiga, mereka lebih menyukai materi yang disajikan secara visual daripada disajikan oral. Ketika diberikan pertanyaan yang bersifat verbal, tidak jarang mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, memiliki masalah visual motorik. Tandai dengan slow learner lebih mudah diberikan stimulus secara visual. Mereka merasa kesulitan dalam menentukan warna, ukuran, dan bentuk, serta sulit mengingat-ingat kembali suatu objek yang pernah mereka lihat.
Slow learner pada umumnya memiliki tulisan tangan yang jelek, mengalami kesulitan dalam aktivitas motorik, dan tidak jarang mereka sering mengeluh sakit. Selanjutnya, memiliki masalah sosial dan emosi, tandai dengan mencubit atau melakukan hal yang menarik baginya, salah satu karakter slow learner. Kadang-kadang mereka juga menarik dari aktivitas sosial, antisosial. Biasanya hati mereka berubah-ubah moodnya, dan tingkat sosial emosi masih di bawah harapan. Faktor penyebab anak lamban belajar. Beberapa faktor yang menyebabkan anak belajar antara lain adalah yang pertama prenatal, yaitu masa di mana anak masih berada dalam kandungan yang diketahui telah memiliki keturunan kelainan. Kelainan yang terjadi pada masa prenatal berdasarkan periodenya dapat terjadi pada periode embryo, periode janin muda. Anak lahir prematur disinyalir dapat melahirkan anak-anak lamban belajar karena organ tubuh bayi yang belum siap berfungsi secara maksimal sehingga proses perkembangannya lambat. Yang kedua, neonatal. Neonatal yaitu masa di mana kelainan itu terjadi pada saat bayi dilahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain anak lahir sebelum waktunya, prematur, lahir dengan bantuan alat tabelossing, posisi bayi tidak normal, atau karena kesehatan bayi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada postnatal. Postnatal yaitu masa di mana kelainan itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi, luka, bahan kimia, dan lain-lain. Begitu juga dengan lingkungan yang dapat berperan juga sebagai penyebab terjadinya anak lamban belajar, slow learner. Misalnya kita akan bahas bimbingan pada anak yang lamban belajar. Pengembangan ranah kognitif intelektual pada pengembangan ini. Itu diharapkan untuk menyediakan tantangan pengalaman belajar yang luas, serta dapat diamati atau nyata. Pengolahan bahan dan tugas ajar secara khusus yang didasarkan pada kurikulum yang ada merupakan hal yang dilakukan dalam melaksanakan memberikan pelayanan optimal bagi siswa lambat belajar. Pengembangan ranah efektif ini diharapkan memahami pikiran dan harapan anak yang ada pada dirinya serta kemungkinan pemenuhannya di dalam sikap kehidupan berkelompok. Selanjutnya, pengembangan ranah fisik. Pengembangan pembimbing diharapkan memberikan layanan yang dapat memberikan kemungkinan siswa memperoleh pengalaman madukan pola perkembangan dengan perkembangannya dan memberikan peran-peran yang sesuai dalam kelompoknya. Pengembangan ranah intuitif. Fungsi intuitif merupakan fungsi yang terlibat dalam pemunculan wawasan dan tindakan kreatif. Mengingat fungsinya itu, layanan bagi siswa yang lambat belajar perlu memedulikan pengembangan pengalaman yang mendorong dia untuk berimajinasi dan berkreasi dalam tingkat yang sederhana. Pengembangan ranah masyarakat, mengembangkan diri sebagai anggota kelompok, serta mampu berpartisipasi dalam proses kelompok, memperluas perasaan keanggotaan masyarakat, memperluas identifikasi diri dari masyarakat, terbatas ke arah identifikasi terhadap masyarakat luas. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan merancang kegiatan-kegiatan kelompok khusus. Pemberian layanan dapat dilakukan dengan membantu siswa memperoleh pengalaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelompokan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri memiliki arti yaitu hambatan dalam satu atau dua proses psikologi dasar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa lisan dan tulis. Karakteristik dari kesulitan belajar sendiri, yang pertama, kesulitan mengekspresikan diri, dan yang kedua, kesulitan dalam menulis atau membaca. Yang berikutnya, tunaganda. Tunaganda merupakan individu yang memiliki kombinasi kelainan satu atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Contoh dari tunaganda itu tunanetra dan tunarungu. Tunalaras memiliki arti yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Bagi anak dengan gangguan emosi, membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral dan bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan juga kepercayaan. Kebutuhan anak tunalaras dibedakan berdasarkan karakteristik anak. Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan cara berusaha mengatasi semua masalah, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, memberi keterampilan khusus, memberi kesempatan sebaik-baiknya, dan juga memberi rasa aman, dan juga menciptakan suasana yang tidak menambahkan rasa rendah diri. Tunadaksa ialah istilah lain dari hambatan gerak. Anak yang memiliki hambatan gerak biasanya kurang dapat menggunakan tangan dan juga kaki untuk bergerak. Tingkat hambatan tunadaksa yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring membantu gerak mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan ruang yang lebar. Selain membutuhkan ruang yang lebar, akan lebih baik jika di sepanjang dinding tersebut dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan. Di antara mereka juga ada yang membutuhkan terapi. Terapi tersebut yaitu terapi okupasi, fisioterapi, dan juga terapi wicara. Terapi okupasi akan membantu anak berkebutuhan khusus menjalani setiap aktivitasnya dengan lebih mandiri. Fisioterapi melibatkan latihan dan edukasi untuk mengembalikan fungsi dan gerak tubuh. Terapi wicara yaitu perawatan yang akan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak tunadaksa.